Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Kembali kita pada mata kuliah aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang hasil kali dalam real. Ya. Nah, hasil kali dalam real ini nanti sangat bermanfaat ketika kita mencari panjang suatu vektor, kemudian jarak antara dua vektor, atau kita mencari sudut antara dua vektor. Ya. Jadi itu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang hasil kali dalam real yang umum gitu ya. Kita membahas dulu ruang vektor pada R2 dan R3. Kita tahu bahwa R2 dan R3 ini kan ruang vektor. R2 dan R3 adalah ruang vektor. Tentu saja atas lapangan bilangan real R. Atas lapangan R. Ya. Nah, anggota-anggota R2 dan R3, misalnya X itu sama dengan X1, X2 ini anggota R2. Kemudian Y itu sama dengan Y1, Y2, Y3 ini anggota R3. Ya. Nah, vektor-vektor yang dinyatakan dengan komponen-komponen X1, X2 untuk yang anggota R2, lalu Y1, Y2, Y3 untuk anggota R3, ini menyatakan juga koordinatnya ya. Koordinat dari vektor X itu di dalam ruang R2. Ya. Ini juga menyatakan koordinat dari vektor X di ruang R2 ya. Ini juga koordinatnya. Nah, selain koordinat ya, komponen-komponen ini juga dapat digunakan untuk menyatakan panjang dari vektornya. Nah, ini lambangnya adalah ini. Ini adalah panjang vektor atau norm ya. Norm X atau panjang vektor X. Panjang vektor X. Nah, ini dinyatakan dengan ya, ditentukan dengan norm X itu adalah akar dari ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kalau di R2. Tentu saja kalau di R3 ya, norm Y-nya itu akar dari Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat. Seperti itu. Kemudian selain norm tadi ya, jarak antara dua vektor ya. Misalkan antara vektor X dan Y. Tapi ini Y-nya di sini Y anggota R2 dulu ya. Nanti R3-nya tinggal mengikuti. Ya, jarak antara X dan Y. Misalkan X-nya itu dengan X-nya adalah X1, X2 ya. Lalu Y-nya Y1, Y2. Maka jarak antara vektor X dengan vektor Y itu dilambangkan dengan norm X dikurangi Y, yaitu akar dari X1 dikurangi Y1 kuadrat tambah X2 dikurangi Y2 kuadrat. Ya. Nanti untuk yang R3-nya mengikuti. Ya, pada ruang vektor ya, pada ruang vektor R2 dan R3, pada R2 dan R3 ya, tadi terdapat ya bagaimana kita enggak, di dalam R2 R3 itu ada penjumlahan ya. Ada penjumlahan vektor. Kemudian ada perkalian ya, skalar dengan vektor. Ya. Nah, ada juga ya perkalian skalar antara dua vektor. Kalau yang nomor 2 kan skalar dikalikan vektor gitu ya. Kalau ini dua vektor dikalikan ya, namanya perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor. Nah, ini juga disebut ya hasil kali titik.
hasil kali titik atau biasa disebut juga dot product ya, perkalian skalar dua vektor. Kita lanjut definisi hasil kali titik ya. Definisi hasil kali titik atau yang disebut juga dot product. Kita bicaranya di R3, itu ruang vektor. Kemudian X, Y, anggota R3 dengan X itu sama dengan X1, Y1, X1, X2, Y2. Karena yang X1, X2, X3, lalu Y itu adalah Y1, Y2, Y3. Hasil kali titik ya. Hasil kali titik atau produk ya didefinisikan dengan X titik Y ya, yaitu sama dengan X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ya, ditambah X3 dikali Y3. Ini ya definisi dari hasil kali titik. Ini di R3, nanti di R2 ya, berarti tinggal disesuaikan saja di ruang R2-nya. Ini kita mau mencari norm atau panjang vektor. Kita bicara di R3 ya. Misal ya, X sama dengan negatif 2, 1, 5 gitu ya. Ini kita bicara di R3 ya. Misal ini ada anggota R3. Nah, norm dari X ya sama dengan akar ya, berarti akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 25 akar 30. Kemudian contoh jarak ya, jarak 2 vektor. Jarak 2 vektor. Misalkan X-nya sama, kita ambil ya. Negatif 2, 1, 5, lalu Y-nya misalnya 1, 0, minus 1. Ini anggota R3. Maka jarak antara X, Y, ya, itu adalah norm dari X min Y. Yaitu akar dari ya, negatif 2 dikurangi 1 kuadrat, ya, ditambah 1 dikurangi 0 kuadrat, ditambah 5 dikurangi negatif 1 kuadrat. Ya. Jadi ini sama dengan akar dari ini negatif 1 dikurangi 1 ya, 9 dikuadratkan ya, ini ditambah 1, lalu ditambah 5 tambah 1, 6, 36. Ya, sama dengan akar dari 46. Ini kalau bisa disederhanakan, silakan disederhanakan ya. Kemudian yang ketiga masih menggunakan contoh yang dua itu ya. Kita cari dot products dari XY atau hasil kali titik XY ya. Ini sama dengan ya negatif 2 dikali 1. Kita lihat yang XY yang nomor 2 ini ya, ditambah 1 dikalikan 0 ya, ditambah 5 dikalikan negatif 1. Jadi sama dengan negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Ini adalah contoh-contoh dari mencari norm, mencari jarak dua vektor, lalu jarak atau mencari hasil kali titik. Kemudian ada proposisi yang berkaitan dengan hasil kali titik ya, proposisi ya. Proposisi berkaitan dengan hasil kali titik.
Ini kita masih bicara di R2 dan R3 ya. Misal ya, X, Y, Z itu anggota di R2 atau di R3. Pokoknya kita masih bicara R2 R3 ya. Dia bisa di R2 atau R3 gitu ya. Dan alfa skalar di R. Maka berlaku ya. Maka berlaku. Ini ada 5. Yang pertama, X dot X itu sama dengan norm X ya, norm X pangkat 2. Atau ini bisa kan ya? Atau bisa norm X itu sama dengan X dot X pangkat 1/2. Lalu yang kedua, berlaku komutatif F dot Y sama dengan Y dot X. Yang ketiga, berlaku distributif ya. X dot Y plus Z itu sama dengan X dot Y plus X dot Z. Yang keempat, alfa X dot Y itu sama dengan alfa kali X dot Y itu sama dengan alfa kali X dot Y ya, dot Y. Atau bisa juga sama dengan X dot alfa kali Y. Bedakan ya, kalau ini kan alfa kali jadi dengan perkalian skalar ya, dengan perkalian dengan bilangan skalar gitu ya. Kalau X ini adalah perkalian antara vektor dengan vektor, tapi perkalian skalar antara vektor dengan vektor. Nah, sementara yang kelima, sifatnya adalah ya, X dot Y itu lebih besar lebih besar dari 0 ya. Ini berlaku ya jika X-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau X tidak sama dengan 0 maka bukan X dot C tapi ini X dot X. X dot X ini pasti lebih besar ya. X dot X ini pasti lebih besar dari 0 jika X tidak sama dengan 0 ya. Dan X dot X itu sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Jadi ini di dalam hasil kali titik ya. Hasil kali titik berlaku ada proposisi 5 ini. Oke. Nah, di sini saya mau membuktikan yang 2 dulu ya, yang 2. Bukti 2 nanti sisanya jadi latihan ya. Bukti 2. Kita ambil di R3 saja ya. X-nya itu sama dengan X1, X2, X3 ya. Lalu Y-nya Y1, Y2, Y3. Maka X dot Y itu sama dengan apa? Ya, berdasarkan definisi hasil kali titik adalah X1 dikali Y1 ditambah X2 dikali Y2 ditambah X3 dikali Y3. Nah, ini semua adalah apa namanya? Bilangan real ya. X1 kali Y1 bilangan real, X2 kali Y2 bilangan real. Di dalam real ya, di dalam lapangan real kan berlaku komutatif. Maka ini sama dengan Y1 kali X1 ditambah Y2 kali X2 ditambah Y3 dikali X3. Nah, ini adalah definisi dari hasil kali titik dari vektor Y dan X ya. Jadi terbukti dia komutatif. Ya, silakan ya untuk yang lainnya dibuktikan sendiri ya, posisi yang 1, 3, 4, dan 5. Oke. Ini dulu ya bahasan kita untuk hasil kali dalam real. Jadi kita bicara dulu masih pada ruang R2 dan R3. Kita lanjutkan nanti pada secara umum ya pada ruang vektor Rn. Oke, sampai sini. Sampai ketemu lagi ya. Semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.